Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Fikri dari kelas 2A PGSD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Dasar, dosen pengampu Pak Dani Septu Marsa Ibrahim MBD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bentuk geometris 3 dimensi yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Beberapa contohnya misalkan ada 6. Yang pertama, kubus. Kubus di sini memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar. Yang kedua yaitu balok, memiliki 6 sisi juga 6 sisi persegi panjang yang tidak sama besar. Dan yang ketiga itu limas. Di sini limas memiliki satu sisi alas. Ya, sisi alas ya. Sisi alas dan beberapa sisi berbentuk segitiga. Dan selanjutnya yaitu tabung yang memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung. Nah, yang berikutnya di sini yaitu bola. Di sini bola berbentuk bulat sempurna. Yang berikutnya yaitu prisma gitu ya. Prisma di sini memiliki 2 sisi dan beberapa sisi berbentuk persegi panjang. Kalau teman-teman bingung, di sini ada gambarnya. Terus di sini sifat-sifat bangun ruang yaitu mencakup volume, luas permukaan, dan diagonal ruang, dan juga titik sudut. Gitu teman-teman ya. Ya. Selanjutnya di sini diagonal sisi. Apa itu diagonal sisi? Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada sisi-sisi suatu bangun ruang. Diagonal sisi terletak pada suatu bidang sisi bangun ruang tersebut. Di sini maksudnya diagonal sisi terletak pada satu bidang sisi bangun ruang tersebut, yaitu panjang diagonal sisi dapat dihitung menggunakan rumus teorema Pythagoras ya, teman-teman. Gitu. Selanjutnya diagonal ruang. Di sini diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Diagonal ruang tidak terletak pada satu bidang saja, gitu. Satu bidang titik saja. Melainkan memotong bangun ruang tersebut secara diagonal. Maksudnya di situ diagonal ya gimana ya? Ada. Panjang diagonal ruang dapat dihitung menggunakan rumus jarak 2 titik dalam ruang 3 dimensi. Sebagai contoh di sini kubus. Diagonal sisi memiliki panjang yang sama dengan sisi kubus, sedangkan diagonal ruang memiliki panjang yang lebih panjang dari diagonal sisi untuk luas dari keliling. Di sini contoh, dan selanjutnya di sini ada contoh tabel kaidah Euler gitu teman-teman. Bisa teman-teman lihat di samping saya
ada gambar di sini. Ini contohnya ya teman-teman, gitu. Dan pembahasan pertama kita pada kali ini ialah prisma. Apa itu prisma? Definisi prisma ialah prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 sisi dan kongruen, yang disebut sebagai alas dan atap. Di sini teman-teman bisa melihat contoh prisma ya. Di sini serta sisi-sisi tegak yang berbentuk segi panjang atau jajar genjang. Adapun komponen-komponen prisma ialah alas ada di sini, dan tutup, sisi tegak, rusuk, titik sudut, gitu ya. Dan jenis-jenis prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, dan segi 6. Di sini rumus umum prisma ialah luas permukaan, luas alas ditambah luas kutub ditambah luas segi tegak, ya gitu. Dan volume prisma ialah luas alas kali tinggi prisma. Yang kedua, di sini kita akan menjelaskan tentang limas. Definisi limas yaitu sendiri ialah limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk poligon dan sisi lainnya terbentuk segitiga. Yang di sini rumus umum prisma ialah luas permukaan, luas alas ditambah luas kutub ditambah luas segi tegak, ya gitu. Dan volume prisma ialah luas alas kali tinggi prisma. Yang kedua, di sini kita akan menjelaskan tentang limas. Definisi limas yaitu sendiri ialah limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk poligon dan sisi lainnya terbentuk segitiga yang bertemu di satu sisi puncak komponen limas. Gitu teman-teman. Di sini ada gambarnya, bisa teman-teman lihat dan teman-teman bisa pelajari. Komponen-komponen limas di sini yaitu titik puncak, kedua alas, rusuk sisi, rusuk alas, dan sisi tegak. Adapun jenis-jenis limas yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Dan di sini rumus limas ialah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah limas sisi tegak, ya gitu teman-teman. Dan volume limas sendiri di sini volumenya ialah 1/2 kali luas alas kali tinggi limas, teman-teman. Di sini ada gambar limas sendiri, bisa teman-teman lihat dan pelajari. Mohon dikoreksi, saya hanya manusia biasa, belum paham, teman-teman ya. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kepada Bapak dosen atau teman-teman yang melihat video ini, karena saya belum, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih atas segala kesalahan saya gitu teman-teman. Dan kritik dan saran mohon saya terima. Sekian dari saya Amirul Fikri, saya kelas 2A PGSD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.